dijumpai di sela-sela kunjungan kerjanya dalam diskusi pembangunan pariwisata, pertanian dan ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba. Staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Saud Hutagalung memaparkan, selain potensi kawasan pariwisata, Danau Toba juga memiliki potensi ekonomi yang memiliki nilai tambah pendapatan negara yang cukup tinggi. Salah satunya ikan nila merah yang dihasilkan dari petani keramba jaring apung yang memiliki kualitas dunia. Tak hanya itu, nilai ekspor ikan tersebut tembus di angka 60 juta dolar Amerika, di mana 70% nila merah ekspor Indonesia berasal dari kawasan Danau Toba. Selain itu, saat ini teknologi cukup tersedia untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan LIPI bersama dengan pemerintahan daerah saat ini sedang bekerja sama untuk membangun kawasan atau zonasi keramba jaring apung tersebut. Tidak hanya itu, perlu adanya regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur zonasi keramba jaring apung serta produksi maksimal ikan nila di 7 kabupaten di kawasan Danau Toba. Saud Hutagalung juga mengungkapkan, saat ini pemerintah provinsi sedang menyusun peraturan daerah terkait pengendalian keramba jaring apung. Sebenarnya kementerian dan lembaga di pusat seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, LIPI, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup misalnya, kita sudah melakukan beberapa kali rapat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota, ya kan? Karena kita harus mengkaji betul bagaimana mengenai keramba ini gitu. Nah, dari rapat-rapat itu disepakati akan ada pengaturan berupa peraturan daerah provinsi Sumatera Utara gitu ya. Nah, itu akan mengatur mengenai apa? Mengatur mengenai di mana zonasinya gitu ya. Yang kedua mengatur juga berapa produksi. Nah, nanti dengan peraturan daerah provinsi itu kemudian masing-masing kabupaten bisa mengatur lebih lanjut gitu ya. Jadi ini sebenarnya yang sedang kita tunggu. Nah, dari rapat yang terakhir bulan Oktober yang lalu tahun 2016 di Medan disepakati bahwa pemerintah provinsi sedang menyusun mempersiapkan peraturan daerah provinsi itu gitu. Berdasarkan data tahun 2015, terdapat 11.000 keramba jaring apung yang tersebar di kawasan Danau Toba, di mana 95% keramba jaring apung dikelola oleh masyarakat dan 5% dikelola oleh perusahaan swasta. Keberadaan KJA ini masih menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat di kawasan Danau Toba, sehingga pemerintah perlu mengkaji ulang terkait dengan zero keramba di Danau Toba. Alex Ganda dan Risa, Sumut TV.